الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، Ikhwati fi din rahimakumullah wa a'azzakum. Kita masuk kepada pelajaran kelima yang bisa diambil dari hadis tersebut, yaitu subulul halaki katsiratun wa millatun najati wahidah. Dari hadis tersebut kita bisa memahami bahwasanya jalan-jalan yang membawa kepada kebinasaan jumlahnya banyak. Sementara millah yang membawa kepada keselamatan jumlahnya hanyalah satu. Laqad bayyana lana hadzal hadits haqiqatan al-ikhtilaf fi hadhihi al-ummah kama fi al-umam as-sabiqah. Fal-ikhtilaf huwa iftiraqun fil millah wa aktsar al-firaq tasiru ala subul al-halaq. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang hakikat yang terjadi di antara umat ini, itu berupa perselisihan, di mana perselisihan tersebut adalah perpecahan di dalam millah, yang kesemua kebanyakan daripada millah atau jalan tersebut membawa kepada kehancuran dan kebinasaan. Wala tanju minal ma'wa'id illa firqatun wahidah. Yang selamat dari ancaman siksa nar hanyalah satu kelompok, satu golongan. Wa hiya allati allati amantu binabiyyiha allati amanat binabiyyiha wa salakat sabilahu, yaitu firqah atau golongan yang beriman kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW, dan menjalani kehidupan beliau berikut para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Satu titik fokus pembicaraan yang perlu dicermati, bahwa umumnya golongan-golongan tersebut seperti sudah kita katakan tadi akan menghantarkan kita kepada kebinasaan, sehingga kita harus mencari selamat dengan meniti satu-satunya jalan yang akan membawa kepada kebenaran, seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 153. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون." Dan bahwasanya inilah jalanku. Ini sabda dinisbatkan kepada Nabi SAW. Inilah jalanku, mustaqiman, yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan yang lurus tersebut. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang banyak, yang semuanya akan menyebabkan kamu berpecah belah dan menjauhi jalannya. Zalikum wasaqum bihi, itulah hal yang diwasiatkan kepada kamu sekalian agar kamu sekalian bertakwa. Hadis ini dijelaskan oleh riwayat Abdullah bin Mas'ud ketika ia bercerita bahwasanya Rasulullah SAW suatu hari pernah membuat satu garis di sebelah kanannya khata Rasulullah SAW wa khata an yamini dzalik, Rasulullah membuat satu garis, kemudian di sebelah kanannya beliau menulis garis yang lain, dan di sebelah kirinya beliau menulis garis yang lain. Jadi garis itu ada 3. Kemudian beliau mengatakan, "Hada siratu rabbika mustaqiman." Jalan yang tengah ini adalah jalan Rabb kamu yang lurus. Sementara yang ada di sampingnya itu semuanya adalah jalan-jalan setan. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilayhi. Masing-masing jalan itu ada setan yang mengajak manusia untuk mengikuti jalannya. Kemudian beliau membaca ayat yang telah disebutkan tadi, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Ikutilah jalan yang lurus ini, dan janganlah kamu sekalian mengikuti jalan-jalan yang banyak yang semuanya akan mengajak kepada perpecahan dan menjauhi jalan Allah. Ikhwan sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang beliau sampaikan tadi
itu memiliki beberapa poin penting. Hadis yang disampaikan tadi itu berkenaan dengan pelajaran yang kelima ini memiliki beberapa poin yang penting. Yang pertama, inna sabilal haqqi fi manahijil firaqil islamiyah wahid. Manhaj atau yang metode yang benar di dalam memahami Islam dari sekian banyak golongan-golongan Islam yang ada hanyalah satu, la ta'addad. Manhaj itu tidak bisa berbilang jumlahnya, hanya satu yang benar. Wa huwa wahdu sabilun najat wal qawl. Hanya jalan itulah yang bisa menghantarkan kepada keselamatan dan kemenangan. Fala yanbaghi ayyghfilal muslim an hadhil haqiqah. Seorang muslim hendaknya jangan sampai lengah, teledor di dalam memahami kenyataan ini. Ini kita harus memiliki semangat yang kuat, ya, jiwa yang ikhlas, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk meniti jalan yang lurus tadi. Perhatikan, betulkah jalan yang kita ambil di dalam memahami dan mempelajari Islam ini sudah benar-benar merupakan jalan yang lurus sebagaimana yang dijalani oleh Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Itu harus menjadi keyakinan kita agar kita tidak terserempet oleh berbagai macam rayuan iblis yang mengajak kita pada jalan-jalan setan meskipun dengan label sebagai jalan Islam. Yang kedua, anna subulal mukhalifata lil haqqi fil muntasidin ila al-Islam katsiratun jiddan. Jalan-jalan yang menyelisihi kebenaran, yang masing-masing juga menisbatkan dirinya sebagai jalan Islam, jumlahnya banyak. Wa hadhihi haqiqatun mulazimatun lil mas'alatil ula. Faman ja'ala al-kasra dalilan 'ala al-haqq faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang kesemuanya ini menunjukkan satu kenyataan fenomena yang telah kita bahas pada persoalan pertama tadi. Dan barang siapa yang menjadikan kebanyakan, ya, jalan tersebut itu sebagai standar kebenaran, maka dia akan tersesat sejauh-jauhnya. In lam yatidi ila mizanil haqq. Kalau dia tidak bersegera meninggalkannya dan kembali kepada timbangan yang benar. Artinya, kalau di antara golongan-golongan yang banyak tadi, ya, memiliki kesamaan bentuk, yang kesamaan bentuk ini dianggap mewakili banyaknya orang, ya, entah itu kesamaan dalam hal apa, misalnya dalam elastisitas, ya, bahwa ajaran Islam itu bisa, ya, bengkok ke sana kemari mengikuti kemajuan zaman. Umumnya firqah-firqah sekarang itu memiliki sesuatu yang hampir sama dalam sisi itu, ya, dalam sisi itu karena dianggap supaya dianggap sebagai golongan yang bisa mengikuti arus zaman, ya, tidak kaku, tidak statis. Nah, itu tidak bisa dijadikan standar kebenaran sehingga kita itu meninggalkan ajaran yang benar, ya. Artinya bisa saja suatu saat kebenaran itu bersama mayoritas. Suatu saat bisa saja kebenaran dalam satu masalah bersama mayoritas, tapi bisa saja yang batil itu justru menjadi pendapat kebanyakan atau mayoritas. Di sini standar kebenaran harus kita kembalikan kepada manhaj yang benar. Mana yang benar itu yang kita jalani. Yang ketiga, ittiba'u sabilin nubuwah yaqtadi musaraqat subul al-mutaharrifah. Kalau kita munharifah, ya, as-subul al-munharifah, mengikuti jalan Nabi dan para sahabat tadi, konsekuensinya adalah berpisah, ya, mengucapkan selamat jalan kepada seluruh firqah-firqah dan golongan-golongan yang tersisa. Yang kita harus berani menanggung beresiko dengan menjauhi, ya, menjauhi dalam arti menjauhi dalam manhaj, bukan harus menjauhi dalam fisik, ya, menjauhi dalam manhaj, dalam metode memahami Islam. Kita siap bertentangan dengan orang banyak. Bimutaraqati aqaidiha, dengan menjauhi misalnya akidah-akidah mereka yang tidak sesuai dengan akidah kitab dan sunnah. Seperti dinyatakan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin dalam salah satu maqalatnya, bahwasanya 95% penduduk bumi sekarang ini yang muslim, ya, akidahnya adalah Asy'ariyah. Itu sebagian besar. Jumlahnya bisa mencapai 95%. Jadi yang benar-benar mau kembali kepada akidah sesungguhnya jumlahnya lebih sedikit daripada itu. Memang 5% masih dibagi-bagi lagi.
Jadi amat sedikit sekali mereka yang betul-betul memurnikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya taruhlah mungkin dalam banyak akidah mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi dalam memahami asma dan sifat Allah cenderung kepada akidah Asy'ariyah. Jadi kita harus berani menunjukkan mana akidah yang benar dengan dalil-dalilnya, dengan keterangan jelas. Karena umumnya mereka yang bersandar kepada akidah Asy'ariyah ini juga mempelajarinya lewat al-qila wal qal saja, buku-buku yang tidak memiliki sandaran. Kalau ada di antaranya yang memuat hadis-hadis dan ayat Al-Quran yang sudah tidak sesuai dengan maknanya, jumlahnya sedikit sekali. Itu pun yang sudah disimpangkan pengertiannya. Umumnya buku-buku tersebut sudah dalam bentuk paket, ya, yang dijejalkan sebagai doktrin kepada yang di bawahnya, ya. Tanpa mereka mengetahui lagi apakah itu sesuai dengan tuntunan kitab dan sunnah atau enggak ada lagi perhitungan. Jadi itu harus ditinggalkan. Wa kullu ma khalafat fihi sabilal mu'minin. Dan segala hal yang menyimpang dari jalan para sahabat itu harus kita tinggalkan. Wa hadzal amru yahtaju ila azimatin shadiqah. Di mana ini membutuhkan tekad yang kuat dan tulus, ya, untuk mencari keridhaan Allah. Wa ila hazmin wa bu'din 'anil mujamalat. Kita harus menjauhkan diri dari apa yang disebut dengan mujamalat, sikap berbasa-basi, ya, mujamalat. Ini harus dijauhi. Kita harus tegas dalam menjelaskan kebenaran dan menjelaskan prinsip dan sikap kita di dalam memahami persoalan. Tidak boleh kita itu berbasa-basi kepada orang sehingga mengorbankan nilai-nilai kebenaran yang sudah kita yakini. Wa'tibat manzilati fulan, atau terpengaruh dengan kedudukan seseorang. Wal khauf min lawmin nas, atau takut dicaci manusia. Kesemuanya ini harus dihilangkan. Wa hadha yakunu 'alal muslim idza 'alima. Seorang muslim yang berilmu, seorang muslim yang telah memiliki keyakinan dan ilmu, niscaya hal-hal yang semacam itu menjadi persoalan yang remeh bagi dirinya. Ya. Sekedar caci maki orang dan ejekan orang-orang yang belum mengerti itu dianggap sebagai satu hal yang remeh saja. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada orang-orang yang mencaci saya, yang mengejek saya, mengganggu saya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang belum mengetahui saja. Nah, kita harus hadapi dengan sikap yang santun. Yang keempat, inna sabilan najat hiya sabilul wahyi alladhi ja'a min 'indillah, wa anna subulad dalal hiya subul syayatin allati tuzayyinuha bisyubuhat wasyahawat. Jalan keselamatan adalah jalan yang berdasarkan wahyu. Jalan kebenaran tadi itu jalan yang berdasarkan wahyu. Sementara jalan-jalan yang banyak sisanya adalah jalan-jalan setan yang dihiasi oleh setan dengan berbagai macam syubhat. Yang dihiasi oleh setan dengan berbagai macam syubhat, ya, kerancuan-kerancuan, hal-hal yang samar, wasyahawat, dan tuntutan hawa nafsu. Di masing-masing di antara jalan tersebut memang ditopang dengan keinginan hawa nafsu dan ditopang juga dengan berbagai macam kerancuan dan syubhat. Ya, jadi pengaburan ajaran Islam lewat tasdik, ya, penanaman keraguan-raguan dalam diri orang Islam dan lain sebagainya. Wa tad'u ilaiha, dan provokatornya adalah setan. Litasrifan nas 'anil haqqi, tujuannya menjauhkan manusia dari kebenaran. Itu tujuan daripada jalan-jalan yang sesat tadi. Wa kullu man ittaba'a syai'an minha faqad ittaba'a asy-syaitan wa ja'alahu dalilan wa qarinan. Siapa saja yang mengikuti satu dari jalan kesesatan itu, berarti dia mengikuti ajakan setan. Berarti dia juga telah menjadikan setan sebagai petunjuk kebenaran, sebagai teman. Wajah sunnah, ahlinya menghindari ahli sunnah dan orang-orang yang menganut sunnah. Walau kana hasan niyah, meskipun dia tahu orang-orang ahli sunnah itu ada orang-orang yang tulus niatnya dalam menjalankan kebenaran. Sekali lagi, jalan kebenaran itu adalah jalan wahyu. Sementara jalan-jalan kesesatan itu adalah jalan-jalan setan. Yang sudah pasti, setan tidak akan membiarkan jalannya itu tampil seadanya. Akan dibuat bagaimana supaya indah dalam pandangan manusia, ya, dengan berbagai macam propaganda, dengan berbagai macam, yakni ajakan yang ditulas demikian indah.
Kita jangan sampai terpengaruh dengan hal yang semacam ini. Misalnya ada kelompok, kalau mau ikut kelompok itu akan diberikan kartu masuk surga. Mungkin akan ada ya di daerah Muntulan sana itu ada setiap ada kegiatan namanya haul, ya, beringati kematian seseorang. Itu ribuan orang hadir. Itu waktu itu sekitar tahun 80-an awal, itu dijual kartu harganya 4.750 untuk kartu. Ya, memang si kartunya kartu NU, ya. Memang pada dasarnya kartu itu diberikan semacam kata-kata propagandis bahwasanya kalau orang memiliki kartu itu mengikuti hal ini akan masuk ke dalam surga. Perkataan yang templang begitu saja. Ya. Tapi orang-orang yang mengikuti bukan main banyaknya. Ini dengan ribuan orang setiap tahunnya bisa ganti-ganti mobil. Jual kartu harganya 4.750. Nah, ajakan-ajakan kebedaan memang begitu semuanya. Mengikuti si fulan nanti akan memiliki kemampuan luar biasa karena dia akan mengajarkan ini dan itu kepada kita. Atau dengan dalil-dalil bahwa orang yang mengikuti pengajian ini akan terperbaiki ekonominya karena dalam pengajian ini kita banyak memfokuskan pembicaraan dalam masalah ekonomi dan sebagainya. Atau ajakan-ajakan lain seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau usah kamu salat nggak apa-apalah, kamu minum minuman keras silakan. Tapi kalau kamu mau jihad, insya Allah masuk surga. Nah, yang seperti ini itu semuanya pemulas, ya. Memang pada dasarnya itulah yang memiliki daya tarik. Ajaran Syiah itu makanya digandrungi karena apa? Karena ada di situ apa? Nikah mut'ah itu salah satu senjata Syiah. Salah satu senjata Syiah adalah nikah mut'ah. Dengan nikah mut'ah itu orang bebas kawin cerai seenaknya saja. Nikah 3 hari, nikah 4 hari, kemudian cerai. Hal itu jelas disenangi orang banyak. Dan sekarang banyak sekali ajakan-ajakan setan dari berbagai macam kelompok pengajian yang mengiming-imingkan berbagai macam hal itu. Kalau kita sudah menjadikan inilah jalan kebenaran, kalau orang yang mengikuti ini akan dibimbing kepada ilmu yang benar dari kitab dan sunnah, pun mendapatkan banyak sekali cobaan. Orang mau ngaji sudah ditakut-takutin, takut cobaan, malah susah. Padahal sebenarnya asyadun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling besar ujiannya adalah para nabi, dan mereka yang paling tinggi derajat di antara manusia. Jika ahabballahu 'abdan ibtala. Apabila Allah mencintai seorang hamba, dia akan memberikan ujian. Tanda kecintaan Allah adalah dengan datangnya ujian. Oleh sebab itu, sekali lagi jalan kebenaran adalah jalan wahyu, ya, yang akan disampaikan apa adanya sebagaimana yang ada dalam kitab dan sunnah. Yang mungkin tidak memiliki daya tarik syahwat. Adapun jalan-jalan setan memang penuh dengan berbagai macam kamuflase yang sering menjerumuskan kaum muslimin kepada kesesatan tanpa dia sadari. Yang kelima, anna tahqiq at-tauhid imanan wal wahdah ijtima'an. La budda lahu min furqan bainal muhkamat wal mutasyabihat. Sesungguhnya untuk merealisasikan tauhid, ya, yaitu menunggalkan Allah dalam ibadah sebagai iman, dan merealisasikan persatuan umat, caranya harus dengan membedakan antara ayat-ayat yang muhkamat, ya. Muhkamat yaitu yang jelas makna dan pengertiannya. Harus membedakan antara ayat-ayat yang muhkamat yang jelas pengertiannya dengan ayat yang mutasyabihat, ayat yang masih samar pengertiannya. Dan bahwasanya berwala kepada ahlu sunnah, berwala kepada sunnah dan penganutnya, ya ahlu sunnah dan sunnah, kalau yang lain ahlu sunnah dan sunnah, la budda ayusbaq bil bara'ah minal bid'ah, harus didahului dengan membebaskan diri atau berlepas diri, ya, dari bid'ah dan jalan-jalannya. Itu persyaratan. Jadi kalau kita mau menempuh jalan yang lurus, mau menempuh sunnah, kita harus mencintai para penganut sunnah dan orang-orang yang tegak dalam sunnah dan sunnah itu sendiri.
Setelah terlebih dahulu kita berlepas diri dari segala bentuk kebid'ahan dan jalan-jalan yang bid'ah. Itu harus dijadikan sebagai satu hal yang kita proklamirkan pertama kali kita mau kembali kepada ajaran kitab dan sunnah. Kalau awal proklamasi kita justru mengadakan sikap toleransi yang setinggi-tingginya kepada sesama orang yang berbeda pendapat, meskipun sudah jelas sesat, membuka apa istilahnya kamus basa-basi yang tebal-tebalnya kepada orang-orang yang melakukan kebid'ahan dan kesesatan, maka hasilnya pasti akan menggiring kita juga kepada kesesatan, meskipun dengan bentuk dan cara yang berbeda. Pertama, kalau kita mau kembali kepada kebenaran, siap kita mencintai ahli sunnah, siap mencintai orang-orang yang menegakkan sunnah, dan siap berlepas diri dalam artian tidak mengikuti pemahaman, pemikiran dan pengamalan orang-orang yang berbuat bid'ah. Lianna ittiba' as-sirat ar-rabbani la yatahaqqaq illa bihajri subul min haraq wa mufaraqatiha. Karena mengikuti jalan Rabbani, ya, jalan Rabbani yaitu jalan Allah, yang diaplikasikan dalam kehidupan seorang muslim, harus dengan menghindari jalan-jalan yang menyimpang. Yang keenam, annal wajib 'ala al-'aqil ay yatasabbat wa yataharra qabla suluki ayyi sabil. Seorang yang berakal, sebelum dia meniti satu jalan, ya, ini orang yang berakal, sebelum dia meniti satu jalan, harus meneliti, dan mempelajari secara detail jalan yang hendak dilalui. Kalau kita mau menentukan sikap, saya mau mengikuti pemahaman ini, perhatikan betul, teliti betul. Apakah benar pemahaman itu pemahaman Rasul dan para sahabat, atau lebih banyak merupakan kaidah-kaidah yang dibuat-buat sendiri dan lain sebagainya. Teliti sebelum meniti, bukan teliti sebelum membeli. Teliti sebelum meniti jalan yang kita yakini sebagai kebenaran yang sejati. Wa dzalika li anna asbab al-halak katsirah. Kenapa? Karena wa mualat ayati jamaah atau taifah. Demikian juga ketika kita mau memberikan wala kita kepada satu kelompok atau kepada orang-orang tertentu, kita harus memperhatikan dengan benar, dengan teliti. Wa dzalika li anna asbab al-halak katsirah. Karena penyebab yang bisa menghantar kepada kebinasaan itu banyak sekali. Wala yata'atta at-tahari illa bi mizanin ilmiyyin qa'ilin ala usulis sunnah. Sementara ketelitian itu, penelitian dan mempelajari satu jalan itu tidak akan mungkin dilakukan tanpa adanya sandaran ilmiah yang benar, ya, berdasarkan disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita menelitinya tanpa ilmu, hanya berdasarkan hawa nafsu, enak-enakan saja, ya, nggak akan bisa terteliti. Jadi kalau kita orang yang kritis, ya, di dalam keilmuan, insya Allah kita akan menemukan jalan kebenaran dengan syarat ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pelajaran yang keenam, ya, pelajaran yang keenam, mukhalafatul millatin najiyah awil firqah halakun wa azabun wa firqah. Berselisih jalan dengan milah yang benar, bergolongan yang benar, berarti kebinasaan, akan mendapat siksa neraka dan akan menyimpal dari ajaran yang benar. Itu suatu kepastian. Oleh sebab itu, Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang paling hati-hati, ya, di dalam persoalan-persoalan akidah, keyakinan. Kalau dia belum yakin betul ini merupakan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, dia tidak akan sembarangan meyakininya. Karena sedikit saja kita menyimpang, satu poin saja dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang kita seluruhnya sama, satu poin ini berbeda, satu poin ini akan menggiring kita kepada kesesatan. Dan suatu saat akan membengkak poin ini menjadi pecahan-pecahan poin yang lain, akan menyebabkan kita semakin jauh dari jalan yang benar. Ya, setan nggak akan berhenti sebelum manusia itu kafir. Anikfur, kufur dulu kamu. Kalau sudah kafir kita baru berhenti dakwah setan. Karena Nabi SAW bersabda, kulluha finnar illa wahidah. Seluruhnya akan masuk dalam neraka kecuali satu golongan saja, yaitu jamaah. Yaitu kelompok yang mengikuti kehidupan diriku sebagai nabi dan diri para sahabatku. Dan di sini bisa kita lihat dan bisa kita pahami dari sabda Nabi al-jamaah dan sabda Nabi ma'ana alaihi wa ashabi.
hanya dengan mengikuti Nabi dan jamaah para sahabat. Jadi jamaah yang dimaksud di sini adalah jamaah para sahabat. Mengikuti Nabi dan mengikuti jalan hidup para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, kita akan mendapatkan keselamatan. Yang jalan ini direalisasikan secara sempurna pada 3 generasi pertama sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah yang hidup pada masa generasiku sekarang ini, itu para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, baru kemudian diikuti oleh tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, baru diikuti oleh tabi'in. Pada 3 generasi inilah Islam yang diajarkan Rasul dan para sahabatnya diterapkan secara sempurna. Oleh sebab itu para ulama menjelaskan bahwa untuk mengikuti jalan hidup Rasul dan para sahabatnya kita juga harus mempelajari kehidupan yang dijalankan oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Berikut para sahabat yang lebih dikenal dengan ulama as-salaf. Kenapa demikian? Karena contoh konkret pelaksanaan ajaran Islam yang sempurna yang disebutkan Nabi tersebut memang ada pada masa ini. Dan pada masa itulah Islam berada dalam kondisi sebagai as-sawadul a'zam, mayoritas. Ahlus sunnah wal jamaah pada masa itu adalah mayoritas. Jadi pada masa kehidupan ulama salaf, kalau ada orang yang menyimpang sedikit saja dalam akidah, itu sudah dianggap sebagai orang yang menyimpang dan menyendiri, sehingga bisa ditahzir, bisa diisolir dalam kehidupan, bahkan bisa dihukum. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab terhadap Subair, seorang yang memiliki penyimpangan dalam menafsirkan Al-Quran, sering menafsir Al-Quran dengan ra'yu, otak. Sehingga ketika Umar bin Khattab mendengar kisah tentang laki-laki ini, suatu saat beliau memanggil. Ada kisah yang mengatakan lelaki itu sendiri yang mendatangi Umar. Sampai di hadapan Umar, sebelum Umar nanya ke sana kemari, malah dia duluan yang bertanya kepada Umar tentang beberapa ayat. Setiap ditanya tentang ayat, Umar diam. Ditanya tentang ayat yang lain, Umar bin Khattab juga diam. Karena Umar tahu bahwa orang ini hendak memancing beliau menafsirkan berdasarkan otak. Selesai orang ini nanya, sudah. Langsung disuruh panggil Al-Gojo, suruh orang ini dipecut 100 kali sampai babak belur, leler, dimasukkan ke dalam penjara. Setelah itu dikeluarkan lagi dari penjara, disuruh pukul lagi sampai leler lagi. Baru setelah itu disuruh tandu, dikeluarkan dari kota Madinah dan diberitahukan, dimaklumkan kepada seluruh kaum muslimin. Barang siapa yang mendengar si fulan ada di satu tempat, hendaknya menjauhinya, sehingga dia dijauhi oleh orang banyak pada waktu itu. Nah, bisa demikian karena memang sunnah pada waktu itu menjadi pendapat mayoritas. Oleh sebab itu kita disuruh mengikuti kehidupan ulama salaf. Sunnah pada waktu itu adalah mayoritas. Jadi kalau ada pun penyimpangan dari kalangan ahli bidah, mereka adalah minoritas. Mereka adalah orang-orang yang boleh dikatakan pada waktu itu diisolir dalam kehidupan. Tapi setelah 3 masa ini berlalu, bid'ah mulai menyebar luas sampai menguasai pemerintahan. Bahkan satu masa pernah, di zaman Khalifah Abbasiyah itu, di beberapa masa akidah Mu'tazilah, rasionalisme itu menjadi pemahaman negara pada waktu itu. Sampai Khalifah berikut orang Muslim pada umumnya sudah berpahaman dengan pahaman demikian. Jadi di masa-masa akhir kehidupan ini tabi'in, seperti di masa Ahmad bin Hanbal, itu adalah masa-masa yang berat karena pada waktu itu kebid'ahan sudah mulai merajalela. Beliau termasuk di antara imam yang sampai digelari sebagai imam sunnah karena ujian yang terberat yang dihadapi orang-orang ahli sunnah pada waktu itu ada di zamannya. Nah, setelah berlalu masa beliau, kehidupan sudahnya yang namanya ajaran bid'ah sudah merajalela. Lama kelamaan ajaran ahli sunnah dalam artian yang sesungguhnya menjadi minoritas di kalangan umat Islam. Sebenarnya secara umum, katakan Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, bahwa orang-orang awam pada dasarnya adalah ahlus sunnah. Kenapa demikian? Karena manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dilahirkan sebagai seorang muslim, sebelum dia dinasranikan, sebelum dia diyahudikan. Nah, Islam yang ada itu sebenarnya kan cuma Islam Rasul dan para sahabat. Jadi orang yang lahir otomatis dia sudah sebagai seorang ahlus sunnah.
Nah, tinggal nanti perkembangannya lebih lanjut apakah dia akan bisa tetap berada dalam kondisi sunnah kalau lingkungan yang mengajar ayah, ibu, sekolah dan pelajaran yang dikenyamnya adalah pelajaran-pelajaran kebid'ahan, ya insya Allah dia akan terbentuk menjadi orang ahli bid'ah. Itu saja. Jadi pada dasarnya orang-orang awam itu dikategorikan sebagai ahli sunnah. Ini dalam ukuran umum. Tapi dalam ukuran yang sesungguhnya, ahli sunnah yang betul-betul mengerti ilmu dan mengamalkan ilmunya, jumlah mereka adalah minoritas. Ya, di masa-masa akhir zaman, karena sudah ditegaskan jumlah mereka adalah 1 banding berapa? 72 golongan. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Nah, orang yang menyelisihi manhaj para sahabat, demikian juga manhaj salaf, mereka akan celaka. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah surat An-Nisa 100 ayat 115. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang melawan, yang menentang ajaran Rasul setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, lalu dia mengikuti jalan selain orang-orang yang beriman. Yang dimaksud dengan al-mu'minin di sini sebagaimana dijelaskan oleh umumnya ahli tafsir adalah para sahabat. Jadi kemudian mengikuti ajaran selain para sahabat, nuwallihi ma tawalla, akan kami biarkan dia tetap dalam keyakinannya, kemudian kami nusrihi jahannam, kami masukkan dia, kami bakar dia dengan api jahannam, wa sa'at masir, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Ini jelas, satu nas yang jelas bahwa orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran hidup Nabi dan para sahabatnya dengan setelah jelas baginya kebenaran, maka akan Allah panjangkan, akan Allah biarkan dia semakin lama dalam kesesatannya, untuk kemudian Allah masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menentang jalan Allah dan para sahabatnya. Terus mengatakan misalnya bahwa apa kehidupan yang dilakoni atau dijalani oleh Rasulullah dan para sahabatnya itu adalah kehidupan yang hanya bisa dijalankan pada masa itu. Di zaman sekarang ini itu tidak mungkin diterapkan lagi. Bahkan ada salah seorang di antara dai, ya, pernah berdakwah di satu masjid. Kalau kita dengarkan awal dakwahnya, seolah-olah dia membela ahlu sunnah. Dia jelaskan bahwa sebenarnya pemahaman yang benar begini, pakaian bagi seorang muslim itu begini, pakaian muslim itu begini. Dia jelaskan secara detail yang menunjukkan bahwa dia sudah tahu ilmunya. Tapi di akhirnya dia katakan, tapi itu dulu. Kenapa mereka itu melakukan begini? Karena begitu. Kenapa mereka melakukan begini? Akhirnya seluruhnya itu dibatalkan sama dia. Ini tidak bisa diberlakukan pada zaman sekarang ini. Ini orang-orang yang demikian itulah yang bisa dikategorikan sebagai pemandu kebid'ahan. Yang suatu saat bisa divonis sebagai ahli bid'ah. Karena dia yang betul-betul melakukan kebid'ahan itu setelah jelas baginya keilmuan. Namanya bosan jadi ahli sunnah. Itulah istilahnya. Bosan dari ahli sunnah. Yang dulunya sudah pernah ahli sunnah, setelah itu malah merasa kok ajaran sunnah ini nampaknya tidak relevan di zaman sekarang ini. Biasanya orang yang demikian itu lebih berat permusuhannya terhadap ahli sunnah daripada orang-orang yang awam yang tidak mengerti. Kalau orang awam ini tergantung siapa yang membawa saja. Jadi kalau orang-orang yang demikian itu jadi provokator di mana-mana. Kalau kita menjalankan satu sunnah di hadapan orang yang sudah pernah mengamalkan kemudian meninggalkannya, biasanya akan menjadi batu sandungan paling besar. Sebelum kita tegur, dia sudah merasa ditegur. Biasanya begitu. Kalau dulunya pakai jilbab, sekarang sudah dicopot. Ya. Dulunya sudah mengamalkan sunnah banyak, sekarang sudah ditinggalkan. Melihat orang yang mengamalkan sunnah, lihat orang yang wanita-wanita yang berpakaian jilbab dengan sempurna, itu nggak dituding pun dia sudah merasa dituding. Ya. Nggak disindir, sudah merasa disindir. Sebelum orang-orang itu berbicara, dia duluan yang sudah ngomong di podium. Hati ada ajaran sesat. Begini dan begitu. Itu sering terjadi di mana-mana. Dan banyak di antara mereka yang akhirnya menjadi musuh-musuh sunnah. Ada salah satu di antara ulama dai Muhammadiyah, ya, Quran dai Muhammadiyah, Latif Rusdi, yang alhamdulillah di masa akhir-akhir kehidupannya itu, ya, dia yang dikenal di sini sebagai dai besar, menulis banyak buku. Suatu saat, ini pengalaman beliau yang beliau ceritakan sendiri, ya. Beliau pergi ke Arab, mampir di hotel. Sampai di hotel tersebut, bicara sama karyawan hotel. Jadi bukan ulama, karyawan hotel.
Bapak dari mana? Dari Indonesia. Kalau lihat dalam bahasa Arab. Saya di Indonesia itu ya menjadi dai salah satu di antara kelompok sunnah yang merangi ahlul bidah. Kami menyebarkan dakwah sunnah wal jamaah. Lalu orang ini, laki-laki ini melihat dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Bapak ahlul sunnah. Iya, saya ahlul sunnah. Kok tampang bapak kayak ahli bidah? Dia ngerokok, celananya dipanjangkan sampai di bawah mata kaki, ya pakaiannya juga pakaian yang tidak menunjukkan ciri khas sebagai seorang muslim. Sampai gitu dia terkejut, nggak ada jawaban. Sampai di rumah dia renung-renungnya lagi, belajar lagi buku-buku yang selama ini. Dan saya pernah mengunjungi perpustakaan beliau, termasuk perpustakaan yang pribadi itu amat lengkap sekali ya. Sampai jadi buku-buku termasuk buku Syekh Nasrul Albani yang terakhir pada masa itu sudah dia punya itu. Nah, setelah tahun 80-an, sebelum tahun 90 dia menikah, kalau tidak salah. Waktu itu buku-buku terakhir Syekh Nasrul Albani itu urutannya lengkap, itu dia baca-baca kembali karena ya ada kan perubahan total, sudah jenggot sudah dipanjangkan, sudah diamalkan sunnah. Yang terakhir dia mengisi di Majlis Muhammadiyah sendiri. Itu dianggap ceramahnya yang paling keras. Ya, orang Muhammadiyah sendiri mungkin nggak berani menyebarkan ceramah dia. Ya, pada waktu itu di masjid dia tunjuk dan dia tuduh langsung orang-orang yang melakukan kebidahan. Dan cara kehidupan yang tidak Islami, termasuk orang yang melakukan jenggot, orang yang suka mendengarkan musik, orang. Kalau mau tahu pakaian-pakaian yang sunnah atau paling tidak mendekati sunnah, ditunjuk di sebagian, kemudian di situ ada beberapa akhwat yang ikut hadir di dalam majelis tersebut. Itu pakaian yang sebenar. Pulang dia turun dari majelis, langsung sakit sebelum sampai rumah sakit. Jadi dia nggak sempat pulang ke rumah, langsung buat rumah sakit meninggal dunia. Mudah-mudahan dia dari dia itulah di masa-masa akhir hidupnya, termasuk salah satu di antara khutbah yang terakhir. Nah, sering sekali disampaikan tuh hadis Nabi tentang masalah bid'ah itu. Sehingga ahli bid'ah itu tahu bahwa musuhnya paling besar itu di Medan itu, di kota Medan waktu itu Latif Rusdi. Suatu saat ada ikhwan yang menyampaikan satu hadis, orang yang sudah lama di pesantren dan pernah menjadi murid dari Latif Rusdi yang kemudian beralih kepada kelompok bid'ah, mengamalkan kebidahan. Baru saja ikhwan kita ini menyebutkan hadis, bukan Rasulullah SAW bersabda, ya, kullu amalin laisa alaihi amruna, belum habis dia baca, oh jangan keluarkan, itu hadisnya Latif Rusdi. Jadi kita tahu kalau kita mau menyebutkan surat, tahu saya surat ayat sekian. Selalu dipatahkan di tengah jalan. Tapi dia memang betul-betul sudah mengerti. Istilahnya kita, saya juga dulu pernah seperti kamu. Cuma saya sudah bosan jadi ahli sunnah. Kalau bahasa kasarnya begitu ya. Jadi yang semacam itu orang-orang yang berbahaya sekali bagi sunnah. Jadi sekali lagi, orang yang menjauhi sunnah setelah jelas baginya kebenaran, menentang ajaran sahabat dan para rasul setelah jelas baginya kebenaran, itulah orang-orang yang akan tersesat. Di sini diberikan contoh sebagian kelompok bid'ah seperti Khawarij, Mu'tazilah dan lain-lain, bagaimana mereka itu tersesat setelah mereka itu meninggalkan sebagian di antara pemahaman para sahabat ridwanullah alaihi ajmain. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan kepada kita dalam surat Al-Imran ayat 105 sampai 107 ya. Wa la takunu kalladzina tafarraqu ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kamu itu termasuk di antara orang-orang yang berselisih dan berpecah belah setelah datang kepada mereka bukti-bukti kebenaran. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan bagi mereka itu adalah azab yang pedih, ya. Demikian seterusnya sampai kepada ayat yang 107, wa ammal ladzi nabiyatu wujuhuhum fa fi rahmatillah. Adapun orang-orang yang diputihkan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang mendapatkan rahmat Allah dan mereka akan kekal selama-lamanya di dalam surga. Wallahu a'lam. Dan dalam banyak hadis juga termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, ya. Karena pada masa awal Islam itu ditegakkan oleh Rasul dan para sahabatnya, Islam itu cuma satu, tidak ada golongan-golongan. Nah itu kita diperintahkan atau dilarang, ya, diperintahkan untuk meninggalkan firqah atau dilarang untuk berpecah belah. Dilarang untuk berpecah belah itu adalah berpecah belah dari
golongan yang satu tadi. Ya. Adapun untuk orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini bukan larangan untuk berpecah belah tadi tidak identik sepenuhnya dengan perintah agar mereka itu bersatu secara mutlak. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, ya. Karena perintah ini dahulu ditujukan kepada umat Islam yang masih satu supaya mereka berpecah belah. Kalau sudah berpecah belah, maka kembalinya adalah kembali kepada ajaran yang satu, ya. Kembali kepada ajaran yang satu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan tabyadu wujuh, orang-orang yang diputihkan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Ahlus Sunnah. Sementara orang-orang yang taswaddu wujuh, yang dihitamkan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ahli firqah dan ahli bid'ah. Dan banyak ayat Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan akafartum ba'da imanikum, apakah kamu semua menjadi orang-orang kafir setelah beriman? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati melainkan sebagai seorang muslim. Dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa kita diharuskan berpegang teguh kepada jalan Rasul dan para sahabatnya, dan dilarang kita itu untuk meninggalkannya setelah datang kepada kita keilmuan. Ya, jadi kita harus mencari ilmunya, setelah dapat ilmunya kita bertahan di atas jalan tersebut sampai akhir hayat kita. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketujuh adalah sabda beliau yang paling jelas di dalam hadis tadi, yang menjelaskan tentang metode yang benar dalam menerapkan Islam, yaitu ucapan beliau, ma ana alaihi ashabi, sebagai furqan. Jadi ucapan Nabi ma ana alaihi ashabi, yaitu yang berarti kehidupan yang dijalani oleh aku dan para sahabatku sekarang ini. Dalam lafaz yang lain, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma ashabi, orang-orang yang mengikuti jalan hidup yang aku lalui dan para sahabatku sekarang ini, itu adalah merupakan furqan, pembeda antara hak dan batil. Itu adalah merupakan jamaah. Kelompok itulah yang dinamakan jamaah. Jamaah itu bukan satu kelompok pengajian, bukan satu kelompok manusia tertentu di bawah pimpinan fulan dan fulan, bukan. Kelompok yang benar adalah mereka yang mengikuti jalan hidup para sahabat, meskipun mereka hanya berjumlah satu orang, satu kampung misalnya. Ini standar kebenaran, membedakan hak yang batil, menjadi jamaah dan menjadi najat, jalan keselamatan. Kesemuanya itu adalah merupakan sunnah Rasul SAW, dan segala yang sesuai dengan sunnah Rasul dari perkataan dan perbuatan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tufidu hadhihi al-jumlah al-hamma min al-hadith anna maslak al-firqah an-najiyah min bain al-firq al-mutafarriqah qa'imun bi darajati al-ula 'ala ittiba'i sunnah Rasul. Bahwasanya jalan kehidupan Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau dibandingkan dengan jalan hidup segala firqah yang ada, yang menjadi catatan paling penting dari jalan tersebut adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Ma qarinatin hamah, ditambah dengan satu tambahan penting, dia ittiba'u ma kana alaihi sahabat, mengikuti jalan hidup yang dilalui oleh para sahabat. Jadi hadhihi al-qarinah an-nabawiyyah yusbihu ittiba'u ma kana alaihi sahabat min ittiba'ir rasul. Sehingga dengan adanya tambahan ini, mengikuti kehidupan para sahabat secara umum, ya. Bukan pendapat sahabat satu-satunya, menjalani kehidupan secara umum. Kalau kita misalnya mau menilai bagaimana kehidupan zuhud, lihat kehidupan zuhud para sahabat. Kalau kita mau mempelajari bagaimana sih sebenarnya arti keikhlasan, pelajari keikhlasan para sahabat. Bagaimana talabul ilmi, lihat bagaimana sahabat dalam bertalabul ilmi. Di dalam berpegang teguh pada kebenaran, lihat para sahabat berpegang teguh kepada kebenaran. Kalau mau melihat bagaimana para sahabat itu menjalankan saum, menjalankan salat malam, lihat bagaimana para sahabat melakukannya. Gitu. Jadi secara umum, kehidupan para sahabat menjadi gambaran utuh dari ajaran Rasulullah SAW. Sehingga mengikuti kehidupan para sahabat sama juga dengan mengikuti Rasul, menaati dan membenarkan ajarannya. Wa yakunu ittiba'us sunnah mulzaman bittiba'i ma kana 'alaihi sahabat. Mengikuti sunnah harus diiringi dan mengikuti kehidupan para sahabat. Faman salaka sabilahum wa nahaja manhajahum qaul awlan nas bin nabi wa ittiba'is sunnah. Orang yang paling mengikuti manhaj atau metode yang dilalui oleh para sahabat, mengikuti jalan hidup mereka, orang yang paling berhak dikategorikan sebagai pengikut sunnah Nabi SAW, dan dikategorikan sebagai orang yang paling berhak mendapatkan syafaat Nabi. Wa man arada akhdha sunnah ba'idan an manhajihim, orang yang berusaha mempelajari sunnah tapi enggak mengenal manhaj
para sahabat, kanat da'wahu mustaqiratan ila burhan. Klaimnya itu perlu dibuktikan lagi, ya. Ariyat dan al-Sawab sama sekali tidak memiliki standar kebenaran. Oleh sebab itu sering saya sampaikan kepada ikhwah fiddin dimanapun mereka berada, bahwa mengikuti sunnah Nabi SAW itu tidak boleh dilakukan dengan kecongkakan, dengan kepercayaan penuh pada diri sendiri. Kita harus ikhlas menjalankannya karena Allah Subhanahu Wa Taala, mempelajari dengan seksama kita tata cara kehidupan sahabat, sehingga hadis itu tidak kita tafsirkan dengan otak. Memang Qur'annya kitabullah, kitabullahnya katanya ditafsirkan dengan sunnah, tapi sunnahnya ditafsirkan dengan otak. Hingga akhir daripada perjalanan mereka sama, mendewakan otak juga. Meskipun kata mereka Quran dan sunnah. Ini banyak di antara kelompok kaum muslimin. Ditambah lagi mereka itu jauh dari para ulama.